Uh, di sini kami SMP Fatima 2 Sarudik ingin mensosialisasikan bagaimana untuk pembelajaran tatap muka untuk semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kenapa kami adakan sosialisasi? Karena nanti ada surat pernyataan setuju tidak setuju berjalannya pembelajaran tatap muka untuk semester genap nanti. Maka itu agar tidak banyak pertanyaan baik di grup ataupun nanti, maka kami akan sosialisasikan bagaimana untuk pembelajaran tatap muka. Yang pertama, kenapa diadakan tatap muka oleh pemerintah daerah? Yang pertama, anak itu ada yang putus sekolah. Yang kedua, karena persepsi orang tua terhadap guru itu berbeda-beda. Yang ketiga, kesenjangan capaian belajar. Ada pencapaian belajar kurang efektif. Lalu ketidakoptimalan pertumbuhan. Jadi karena di rumah terus pertumbuhan yang tidak optimal. Secara psikologinya anak banyak stres. Inilah yang dilihat oleh pemerintah daerah baik kementerian. Kenapa harus terjadi tatap muka? Nah, di sini kami juga menghimbau kepada orang tua dan juga siswa kami untuk memberikan masukan kepada sekolah. Karena ini masih persepsi dari pemerintah. Agar persepsi ini kami diskusikan, kami evaluasi untuk kedepannya di semester genap. Apakah betul ini semua? Kalau memang anak ini pintar semua, kalau pembelajaran daring maka kita lakukan daring. Jadi ini karena ada persepsi yang berbeda. Karena kemarin juga ada orang tua mengatakan kami pengennya tatap muka, ada orang tua tidak pengen tatap muka. Justru itu kita minta surat persetujuan untuk kita lihat apakah siswa ini perlu tatap muka atau perlu belajar dari rumah. Lalu yang kedua, prinsip kebijakan dari pendidikan itu yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik. Mungkin di sini menurut pemerintah peserta didik yang utama, kalau guru nggak usah. Tapi saya lihat di sini yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik itu yang utama. Yang kedua, tumbuh kembangnya peserta didik secara psikologinya. Kemudian mulai Januari 2021 tanggal 5 izin akan diberikan oleh pemerintah daerah jika yang pertama orang tua menyetujui, lalu yang berikutnya sekolah menyetujui. Jadi ini kedua-dua ini harus selaras. Kita belum bisa pasti untuk tatap muka atau tidak karena data itu belum kita peroleh seluruhnya dari orang tua siswa. Maka itu nanti data itu secara akurat dan pakai materai itu akan kita tunjukkan kepada pemerintah daerah, kita laporkan, lalu kita laporkan kemudian ke kementerian, itu melalui Dapodik, itu semua kita foto. Semua administrasi kita di sekolah, kamar mandi, cuci tangan semua dan sebagainya yang diharapkan oleh pemerintah itu akan kita berikan ke kementerian, itu melalui Dapodik, lalu kita berikan juga ke pemerintah daerah. Keputusan nanti masuk sekolah atau tidak masuk sekolah itu keputusan mereka setelah mempelajari bagaimana sarana prasarana kita, bagaimana kesiapan orang tua, bagaimana kesiapan daripada guru. Berikut faktor yang menjadi pertimbangan itu yang pertama tingkat risikonya, yang kedua kesiapan fasilitas. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi datanya nanti boleh melihat fasilitas yang kami punya, baik dari segi kamar mandi kami, disinfektan dan lain sebagainya, itu sudah kami siapkan. Jika rasanya Bapak Ibu mempercayakan kami sekolah untuk anak tatap muka, maka silakan Bapak Ibu mengisi formulir atau surat pernyataan setuju atau tidak setuju. Lalu yang kedua, kesiapan dalam tatap muka dalam pembelajaran. Ini juga sudah kita siapkan, baik bukunya juga kita siapkan, karya-karya guru juga, yang online offline juga kita siapkan. Lalu yang ketiga, akses terhadap sumber belajar, kemudahan belajar dari rumah. Ya, di sini juga kita akan sosialisasikan juga kepada siswa yang tidak bisa tatap muka. Kalau ada yang siswa yang tidak bisa tatap muka atau belajar dari rumah, bagaimana aksesnya atau aplikasi-aplikasi apa yang akan dilakukan nanti atau diberikan pada saat semester genap nanti. Lalu kondisi psikolog peserta didik. Nah, di sini makanya ada pendidikan karakter servisona itu untuk melihat karakter siswa kami. Makanya perlu kali schedule itu. Tapi mudah-mudahan sampai hari ini saya lihat schedule itu hampir semua siswa kami mengisi kegiatannya. Terima kasih banyak.
dan ini akan kami perhatikan bersama Bapak Ibu Guru Suster untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di rumah. Lalu ketersediaan akses transportasi, artinya kita juga melihat ini yang dari Pinang Sori, banyak siswa kita dari Pinang Sori, apakah kalau jaraknya jauh naik angkot atau diantar, itu juga kita lihat dan kita beritahukan ke pemerintah daerah ataupun ke kementerian melalui Dapodi. Berikut pembelajaran tatap muka. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih dan layak. Jadi ini sudah kita foto dan sudah kita kirimkan. Nanti Bapak Ibu juga boleh melihat. Ini kamar mandi nggak layak ini. Saya tidak mau anak saya tatap muka. Itu hak daripada orang tua siswa kami. Mau setuju atau tidak setuju. Lalu yang kedua, sarana cuci tangan, sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer itu sudah kita sediakan di pintu masuk tadi. Kemudian disinfektan. Ini nanti setiap hari kita akan semprot. 3 kali seminggu itu kita semprot. Itu oleh Pak Simomora, itu juga kita punya. Ada punya kita semprot semua peralatan-peralatan, meja, kursi dan lain sebagainya kalau terjadi tatap muka. Lalu mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya di sini kita punya poli di depan, poliklinik untuk kesehatan kita. Itu yang diminta pemerintah daerah sebagai syarat. Dan kita sudah layangkan itu fotonya dan kita sudah bekerja sama sama poliklinik yang di depan. Lalu memiliki termogan, itu sudah ada tadi. Kemudian memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Yang keenam, mendapatkan persetujuan dari orang tua. Inilah yang belum, maka ini akan kami serahkan kembali nanti. Lalu berikut kondisi kelas. Kondisi kelas pada saat pembelajaran tatap muka nanti itu jaraknya 1,5 meter. Artinya selama ini 1 meja 2, ini kita buat 1 meja 1. Tapi yang Citos untuk kelas yang bangkunya Citos itu tetap jaraknya 1,5 meter. Yang berikutnya jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran nanti akan bersih kalau semua setuju tatap muka. Ada shift pertama dan ada shift kedua. Tetapi kalau setengah yang tidak setuju dan setengah yang setuju, maka shift pertama, shift keduanya kita buat jadi BDR, belajar dari rumah atau luring. Kemudian perilaku wajib kepada siswa kami, wajib menggunakan masker, kalau nggak disuruh pulang. Kemarin banyak siswa datang tidak memakai masker, itu disuruh pulang, wajib. Cuci tangan, kalau tidak cuci tangan, Anda melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali, 4 kali, maka kami tidak akan layakkan Anda, siswa-siswa kami, untuk belajar tatap muka. Bagusnya di rumah, karena menghindari risiko yang terjadi. Kemudian menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Tidak ada kontak fisik, tidak ada bersalaman kepada Bapak Ibu Guru. Jadi mohon nanti setelah penerimaan rapot tidak ada bersalaman, kontak fisik, cukup salam corona saja. Kemudian menerapkan etika batuk, jangan batuk dikasih sama kawannya. Jadi ini ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang sudah kami sampaikan nanti tata tertibnya. Kalau pelanggaran-pelanggaran itu dilanggar, maka kami tidak perbolehkan siswa tersebut untuk belajar tatap muka. Kemudian kondisi warga satuan pendidikan harus dalam kondisi terkontrol.